Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ruang hukum SR, saya Sulisri Sulanti, advokat magang dan legal konsultan di Law Firm Saidi Rambang & Associates yang beralamat di Kalidoni, Kota Palembang. Pada video kali ini saya akan membedah unsur-unsur tindak pidana overspell dan tindak pidana penipuan pada kasus yang baru-baru ini viral mengenai berita polwan yang melaporkan suaminya selingkuh dengan istri orang dan sudah memiliki anak umur 4 tahun 4 bulan sebelum ia menikah. Nah, setelah dikaji lebih dalam, ternyata laporan polisi atas nama inisial SD ini dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Kalian mungkin penasaran dengan perkembangan kasus ini. Menarik bagi saya untuk membahas apakah pasal yang menjerat terduga pelaku ini memenuhi unsur tindak pidana yang ada di dalam kedua pasal tersebut. Sebagian bahkan mungkin hampir seluruh masyarakat geram dengan perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini, karena memang dalam sisi kesusilaan sangatlah tidak sesuai dengan norma dan nilai yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, sebelum masuk ke dalam intisari pembahasan kasus ini, terlebih dahulu saya akan berbicara mengenai apakah yang dimaksud dengan seseorang yang melakukan perbuatan zina dalam pasal 284 KUHP, dalam tanda kutip overspell atau gendap. Ketentuan pasal 284 KUHP ayat 1 huruf A dan B menyatakan diancam pidana paling lama 9 bulan seorang pria atau wanita yang telah kawin yang melakukan gendak atau overspell padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Ahli hukum R. Susilo berpendapat bahwa zina adalah persetubuhan suka sama suka yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Kemudian, secara lebih rinci disebutkan, yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi, anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Dari penjelasan di atas, artinya bahwa dalam pasal 284 KUHP ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama, persetubuhan dilakukan di luar perkawinan yang sah. Yang kedua, yang melakukan telah kawin, telah bersuami atau beristri. Dan yang ketiga, dilakukan suka sama suka. Perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku haruslah dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yang menjurus pada perbuatan overspell. Dalam hal ini, agar lebih meyakinkan benar terjadinya suatu tindak pidana perzinahan atau persetubuhan, maka baiknya dilakukan visum kepada suami atau terduga pelaku dan dugaan perempuan selingkuhannya. Sedangkan mengenai surat keterangan pengakuan terduga pelaku bahwa ia melakukan perselingkuhan dengan selingkuhannya baru dapat diakui sebagai alat bukti yang sah apabila sang suami telah menjadi terdakwa dan menyatakan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri ataupun yang ia alami. Bukti tersebut harus mengarah pada terjadinya persetubuhan atau perzinahan selama masa perkawinannya dengan pelapor tadi yang berinisial SD. Dalam masa perkawinan korban SD dengan terduga pelaku suaminya yang berinisial DKM, harus juga dibuktikan apakah ia melakukan perbuatan overspell. Minimal ada bukti penggerebekan atau video rekaman, CCTV, dan lain sebagainya yang memuat bahwa terduga pelaku DKM sedang melakukan perbuatan persetubuhan dengan selingkuhannya. Nah, bagaimana dengan bukti percakapan di media sosial atau chatting? Apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti? Jawabannya adalah iya, dapat dijadikan alat bukti yang sah jika tersangka atau terdakwa yang diadukan mengakui perbuatannya. Selanjutnya, apabila terdakwa mengakui perbuatannya, maka ini akan menjadi salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 189 KUHP. Di mana pada pasal 189 KUHP, keterangan terdakwa adalah segala pernyataan yang diberikan dan dijelaskan oleh terdakwa dalam sidang pengadilan terhadap apa yang sudah ia lakukan atau apa yang ia ketahui sendiri dan dialami sendiri.
Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pasal yang kedua, yaitu pasal 378 KUHP mengenai dugaan penipuan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Penipuan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini harus dikaji lebih dalam lagi. Ia menipu dalam hal apa nih? Apakah misalnya sebelum menikah ia mengaku perjaka atau bujangan, namun ternyata adalah suami orang, baru dapat dikatakan ini penipuan. Nah, dalam kasus ini, terduga pelaku inisial DKM secara administratif belum menikah dengan siapapun, walaupun ia telah memiliki anak biologis di luar nikah bersama wanita lain berinisial WAG yang merupakan istri orang. Sebelum ia menikah dengan korban yang berinisial SD yang notabene adalah istri sahnya sendiri. Menurut pandangan saya, hal ini sangat sulit dibuktikan kalau memang tidak ada perjanjian pranikah yang menyangkut hal-hal seperti ini. Kebetulan, yang menjadi selingkuhan DKM ini adalah wanita yang berstatus istri orang. Terduga pelaku dapat dijerat pasal 284 KUHP tentang overspell, namun yang melapor haruslah suami dari terduga pelaku WAG yang merupakan istri orang tadi. Karena usia anak hasil perzinahan istrinya dengan DKM sudah 4 tahun lebih, artinya perbuatan tersebut telah lama berlangsung hingga menghasilkan seorang anak hasil zina tersebut. Namun hal ini tetap tidak bisa masuk pada delik penipuan karena tidak memenuhi unsur pasal 378 KUHP. Sebab pasal 378 KUHP memiliki beberapa unsur. Yang pertama, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum. Yang kedua, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu. Yang ketiga, dengan menggunakan salah satu upaya penipuan, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Memang dalam pasal 378 KUHP ini unsurnya bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur objektif dalam pasal tersebut terpenuhi, maka termasuk tindak pidana penipuan. Dalam kasus ini, menurut pandangan saya tidak memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena harus dibuktikan dengan alat bukti yang menguatkan. Cukup sekian video ini saya akhiri dengan pantun. Siang-siang pergi Surabaya, jangan lupa membeli alpukat. Demikian video saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Law Firm Said Tirambang & Associates.